Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program rumah kita. Dan kali ini kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita dengan segenap hati, dengan ketulusan kita menyembah Tuhan. Kami datang menghampirimu Tuhan di malam hari ini. Kami ingin menyembahmu dengan segenap hati dan jiwa kami. Berkati kami, berkati jiwa kami, sehingga dengan tenang teduh kami menyembah Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Sembah Tuhan, sungguh Kau segalanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari bersama kita angkat suara kita, mari sembah Tuhan. Allah
segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Katakan, Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku Tuhan, selama hidup. Dengan segenap hati katakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Dan mari yang percaya mengasihi Tuhan, lebih lagi katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segala di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, kebenaranmu, itu bagianku, itu bagian. Dengan tulus kami katakan, dan hanya Engkau saja yang kami pandang. Kaulah yang kupandang selama hidupku Tuhan, selama hidup. Mengasihimu ya Allah, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Sungguh Dia Bapa yang mengasihi setiap kita. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segala di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku Tuhan, hidupku. Katakan dengan tulus, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Lebih lagi yang percaya mengasihi Tuhan katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segala
di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Lebih lagi yang percaya mengasihi Tuhan katakan, Kaulah segala di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari nyatakan kerinduan kita, sembah bagimu Tuhan, sembah bagimu Tuhan. Oh, sebab Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau saja satu-satunya, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada sepertimu. Kekasih jiwa kami, pembela hidup kami, sang kebenaran, sang kehidupan. Hanya Engkau kebahagiaan dalam hidup kami. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga, ya Allah, seperti-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu nyatakan pujian dan hormat bagi Sang Raja dengan tulus. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia, masyurkan nama-Nya yang besar. Haleluya. Sungguh Engkau hidup, tak terselami. Kasih setia-Mu sungguh besar Tuhan, sungguh indah rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab nama-Mu saja, sebab nama-Mu saja Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan.
Kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu nyata selalu ada di dalam hidup kami, Tuhan. Sang Raja, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, sebab kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, kasih karunia-Mu yang besar, pengampunan-Mu, penebusan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami hidup seperti yang Kau inginkan. Lebih dari segala yang kami rindukan, kami ingin Tuhan dapati hidup berkenan, hidup seperti yang Kau inginkan. Menjadi seperti anakmu, putramu yang tunggal, taat sepenuhnya tunduk kepada Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat suara kita. Mari nyatakan kerinduan kita. Mari nyatakan kebesarannya. Masyurkan namanya. Megahkan Dia. Sebab hanya di dalam Dia saja kita bermegah. Karena Dialah segala-galanya bagi kita. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang termanis, Engkau yang termulia. Selamanya kami akan memandang Engkau Tuhan. Kami akan terus mengangkat hati kami kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Hidup yang berkenan, hidup yang tak bercacat, hidup yang tak bercela. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, angkat hati, ku pandang kekudusan saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Lebih lagi yang percaya mengasihi Tuhan katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, sekali lagi dengan segala kerendahan hati kita mau angkat pujian ini dengan ketulusan saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata Dia. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang
dengan lembut kita katakan, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Amin Yesus Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih dalam, lebih lembut lagi katakan, ku angkat hati-Mu. Amin Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, ku angkat hatiku, Yesus Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi, mari angkat hati kita, sembah Dia. Hosana bagi Sang Raja di tempat yang maha tinggi. You are lifted up in the highest place. Hosanna to the King of Kings, to the King of Kings, Jesus, my Savior, my everything. Oh, kami pandang kekudusan-Mu, kami pandang kemuliaan-Mu. Sungguh agung, sungguh mempesona, sungguh indah Kau yang termanis di hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari ucapkan kata-kata pujian bagi Sang Raja, sebab Dia layak menerima pujian, penyembahan, pengagungan. Dia masyhur. Oh, oh, oh. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Tuhan, sebab nama-Mu ajaib. Oh, Engkau saja yang dimuliakan Tuhan. Engkau saja yang dimuliakan. Sungguh kasih-Mu tak berkesudahan, sungguh kasih setia-Mu nyata di hidup kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sungguh bangga kami punya Allah seperti-Mu. Kami bangga Engkau tak pernah mengecewakan. Kau tak pernah mengecewakan Bapa. Engkau selalu ada bersama kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Engkau segalanya
bagi kami. Allah yang berdaulat, Engkau adalah kasih. Kami rasakan kebaikan-Mu, kasih-Mu yang sempurna. Sungguh kami tak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau berikan Roh-Mu yang kudus, Engkau materaikan Roh-Mu dalam hidup kami, agar kami memperoleh segala berkat surgawi, agar kami selamat hingga hari kesudahannya. Engkau menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, Roh Kudus, Roh yang lembut. Engkau baik, Engkau baik. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu? Semuanya Kau berikan bagi kami, bahkan putra-Mu yang tunggal Engkau karuniakan bagi kami. Oh Tuhan, sungguh mulia, sungguh berharga Engkau memandang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh God Almighty, You are worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Yesus Tuhan. Ya, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Yesus Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sungguh Engkau saja yang ku sembah. Kau ku sembah, Aku sembah, Yesus Tuhan. Aku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, Yesus Tuhan. Aku sembah, karena Bapa saja. Ku sembah, oh Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi.
Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah karena Kau Yesus, Kau ku sembah selama-lamanya Tuhan, Kau ku sembah Yesus saja, Kau ku sembah, oh Tuhan, Yesus, Yesus kami sembah Kau, Kau ku sembah, Kau Yesus kami sembah untuk selamanya, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Yesus Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh menyembah Tuhan. Indah, sungguh indah, ketenangan, damai sejahtera, ketenteraman kami rasakan saat kami menyembah Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih urapan kuasa dan mujizat yang Kau nyatakan saat kami menyembah-Mu. Kami mensyukuri segala rahmat-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Berkati kami lewat renungan singkat. Biarlah renungan atau kebenaran ini benar-benar memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, kita tentu tahu bahwa panggilan kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita
mengikuti Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah penebus, juru selamat, penolong hidup kita. Allah mempertaruhkan segala yang terbaik. Yang terbaik dari yang terbaik bahkan Dia persembahkan bagi setiap kita. Tidak ada yang tersisa dari diri Allah. Seharusnya begitu juga kita. Tidak ada yang kita sisahkan, semuanya kita persembahkan. Bukan berarti kita kehilangan segala-galanya. Karena ketika Bapa mempersembahkan anaknya pun Dia tidak jadi kehilangan segala-galanya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa segala yang ada pada kita berasal daripada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Hal itu membuat kita bisa menerima apapun yang akan terjadi. Sekali lagi hal itu membuat kita bisa menerima apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak berhak memiliki apapun yang ada pada diri kita karena semua yang ada pada kita adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Dia sang pemilik. Kalaupun ada sesuatu yang Tuhan percayakan bagi setiap kita, Tuhan mempercayakan itu agar kita bisa mengelolanya dengan baik. Dan bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap keberhasilan atau kesuksesan kita atau dalam segala pencapaian kita. Mari kita permuliakan Tuhan dalam semuanya ini. Kita berhak bahagia. Sekali lagi kita tidak kehilangan kebahagiaan kita ketika kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan sendiri peduli dengan kebahagiaan kita. Bukti terbesar dari kepedulian Tuhan atas kebahagiaan kita adalah dengan mempersembahkan anak yang tunggal. Kurang bukti apa lagi? Kita tidak butuh bukti apapun. Kurang baik apa Tuhan? Sekali lagi kita tidak membutuhkan bukti apapun untuk kita bisa menyimpulkan bahwa kebaikannya itu sempurna. Bahkan ketika ada sesuatu yang kita minta dan itu tidak dipenuhi oleh Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak memenuhi apa yang kita inginkan, itu bukan berarti Tuhan kurang baik atau tidak baik. Hanya saja Tuhan ingin supaya kita mengerti yang terbaik yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Karena apa yang kita pikirkan baik menurut kita, apa yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Tuhan. Tetapi bukan berarti menjadi salah untuk kita menyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Tetapi kita harus benar-benar percaya saat keinginan kita tidak terpenuhi. Percayalah bahwa sungguh kehendak dan rencana Tuhan itu jauh lebih indah dari apa yang kita mintakan, kita mohonkan kepada Tuhan. Kita harus menempatkan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus menempatkan keinginan Tuhan di atas segala-galanya. Indah sekali hidup ini ketika kita belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Meskipun dalam proses perjuangan kita untuk memenuhi kehendak Tuhan itu tidak mudah. Tapi selalu saja ada penghiburan, selalu saja ada pertolongan, selalu saja ada anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya.
Di saat-saat tersulit sekalipun, di saat kita dalam tekanan pun, ada selalu penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita, yang memampukan kita untuk tetap bertahan atau keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Atau untuk kita bisa melewati keadaan sulit kita. Allah tidak pernah berhenti jadi baik. Dia tetap baik. Kita yang sering salah mengerti Tuhan kita. Kalau kita sedang ada dalam ujian, godaan, pencobaan, tantangan, persoalan hidup, bukan berarti Tuhan tidak baik. Kita tidak tahu ternyata semuanya itu adalah jalan yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, memproses kita, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Atau mengubahkan karakter kita, jiwa kita. Bukankah perubahan karakter atau jiwa kita lebih penting dari kebutuhan hidup kita? Dan itu yang Tuhan bidik dari kita. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menyatakan berkat. Tuhan tidak menyatakan kebutuhan kita. Tetapi hendaknya kita mengerti, memahami bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan selalu lebih indah. Dia sekali lagi, dia lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Tapi kita sadari tidak mudah. Tidak mudah untuk kita berjuang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tapi finalnya, akhirnya kita tahu ketika kita tunduk ada kebaikan yang Tuhan sudah sediakan. Ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Kesetiaan, ketundukan, ketaatan adalah hal yang mutlak yang harus kita miliki. Ketundukan, ketaatan secara sempurna seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap kita, anak-anak Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah model kita. Bukankah Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan bagaimana ketika di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 39. Bukankah Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya kita mengutamakan kehendak Tuhan. Kita mengutamakan keinginan Tuhan. Keinginan atau kehendak Bapa. Sekiranya cawan ini berlalu tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Tuhan Yesus punya keinginan. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan satu contoh kehidupan yang mahal. Berat keadaan Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu itu. Berat sekali pergumulannya pada waktu itu. Lukas menggambarkan sampai dia mengeluarkan keringat yang berpeluh darah. Jadi itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar under pressure. Dalam tekanan yang begitu luar biasa. Kalau saya boleh simpulkan, ada 4 hal yang dipergumulkan oleh Tuhan Yesus. Ada 4 hal yang dipergumulkan oleh Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Sampai dia meminta supaya cawan itu berlalu. Yang pertama, dia dihukum bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita. Yang kedua, dia tidak sedang memikul kesalahan sebagian orang, tapi semua manusia, dan itu berat sekali. Seberat apapun persoalan atau masalah yang pernah dihadapi oleh manusia di bumi ini, tidak bisa dibandingkan dengan masalah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Beban yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Begitu besar, begitu berat. Memikul dosa seluruh umat manusia itu tidak mudah. Dan konsekuensinya itu luar biasa. Yang ketiga, dia manusia. Dia benar-benar mengalami apa yang kita alami. Dia bisa merasakan sakit. Dikhianati. Dia datang kepada umat kepunyaannya, Yohanes 1 ayat 11, tapi umat kepunyaannya menolak dia. Secara psikologis itu mengganggu. Secara jasmani dia dihukum, dia disiksa, dicela, dicaci maki. Jangan bilang karena dia Tuhan jadi dia tidak merasakan kesakitan. Oh, terbukti pada waktu dia mengangkat salib dia gak kuat. Kemanusiaannya benar-benar nyata. Lalu Simon dari Kirene membantu
Tuhan kita Yesus Kristus karena memang sudah gak sanggup lagi. Benar-benar secara brutal tentara Romawi menghajar dia. Yang keempat, ini yang paling mengerikan. Dan inilah yang membuat Tuhan Yesus sampai berpeluh darah ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia meminta supaya cawan itu berlalu. Apa yang keempat? Dia tahu bahwa dia akan ditinggalkan oleh Bapa. Meskipun dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sementara. Tetapi itu adalah sebuah ketragisan yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sampai Tuhan Yesus sendiri meminta supaya cawan itu berlalu. Hal itu menunjukkan bahwa ditinggalkan oleh Bapa sekalipun dalam waktu yang sementara menyakitkan sekali. Dan itu luar biasa. Tetapi kita tahu Tuhan Yesus berhasil. Dia menundukkan keinginannya dan menempatkan kehendak Bapa. Sebesar apa sih keinginan kita? Seharusnya keinginan kita terhadap sesuatu tidak boleh melebihi dari kerinduan atau keinginan Tuhan dalam menyelamatkan kita. Mari kita pergunakan berkat keselamatan yang Dia berikan. Inilah yang menjadi kerinduan terbesar kita. Tidak boleh ada keinginan lain yang lebih besar daripada ini. Keselamatan yang Dia anugerahkan adalah berkat terindah yang Dia berikan bagi setiap kita. Dikembalikannya kita kepada rancangan yang semula adalah sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Biarlah kita berjuang, didapati Tuhan, hidup berkenan seperti yang Dia kehendaki dan seperti anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk kami boleh menyembah-Mu. Terlebih lagi buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi setiap kami. Manis dan penuh kuasa firman-Mu. Kami rindu menjadi anak kesukaan-Mu, di mana kami diubahkan dari hari ke hari. Pertolongan-Mu saja yang kami harapkan, anugerah-Mu saja yang kami harapkan, untuk kami menjadi pribadi yang Kau inginkan. Tuhan tolong kami, berkati seluruh jemaat yang ada. Setiap kami yang ada di rumah atau dimanapun yang mengikuti program ini, berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati jemaat GSKI Slipi, berkati setiap kami secara jasmani dan secara rohani. Dan terlebih lagi, biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai setiap kita mulai hari ini kekal hingga selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam program yang selanjutnya.